Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, semoga kalian dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti materi perkuliahan yang berjudul Mekanisme Penularan Penyakit dari Orang ke Orang. Sebelum masuk ke materi pertama, saya akan menyampaikan terlebih dahulu capaian pembelajaran kita kali ini ada dua, yaitu yang pertama mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan cara unsur penyebab keluar dari pejamu. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan cara penularan penyakit. Baiklah, kita masuk ke materi tentang mekanisme penularan penyakit. Aspek sentral penyebaran penyakit menular dalam masyarakat adalah mekanisme penularan atau mode of transmission, yakni berbagai mekanisme di mana unsur penyebab penyakit dapat mencapai manusia sebagai pejamu yang potensial. Mekanisme tersebut meliputi cara unsur penyebab atau agen meninggalkan reservoir, cara penularan untuk mencapai pejamu potensial, serta cara masuknya ke pejamu potensial tersebut. Seseorang yang sehat sebagai salah satu orang pejamu potensial dalam masyarakat mungkin akan ketularan suatu penyakit menular tertentu sesuai dengan posisinya dalam masyarakat serta pengaruh berbagai reservoir yang ada di sekitarnya. Kemungkinan tersebut sangat dipengaruhi pula oleh berbagai faktor antara lain. Yang pertama, faktor lingkungan fisik sekitarnya yang merupakan media yang ikut mempengaruhi kualitas maupun kuantitas unsur penyebab. Yang kedua, faktor lingkungan biologis yang menentukan jenis vektor dan reservoir penyakit serta unsur biologis yang hidup dan berada di sekitar manusia. Dan yang ketiga, faktor lingkungan sosial yakni kedudukan setiap orang dalam masyarakat termasuk kebiasaan hidup serta kegiatan sehari-hari dan lain sebagainya. Mekanisme penularan penyakit yang pertama yaitu cara unsur penyebab keluar dari pejamu atau reservoir. Pada umumnya, selama unsur penyebab atau mikroorganisme penyebab masih mempunyai kesempatan untuk hidup dan berkembang biak dalam tubuh pejamu, maka ia akan tetap tinggal di tempat yang potensial tersebut. Namun, di lain pihak, tiap individu pejamu memiliki usaha perlawanan terhadap setiap unsur penyebab patogen yang mengganggu dan mencoba merusak keadaan keseimbangan dalam tubuh pejamu. Unsur penyebab yang akan meninggalkan pejamu di mana ia berada dan berkembang biak biasanya keluar dengan cara tersendiri yang cukup beraneka ragam sesuai dengan jenis dan sifat masing-masing. Secara garis besarnya, maka cara keluar unsur penyebab dari tubuh pejamu dapat dibagi dalam beberapa bentuk, walaupun ada di antara unsur penyebab yang dapat menggunakan lebih dari satu cara. Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama, melalui konjungtif yang biasanya hanya dijumpai pada beberapa penyakit mata tertentu seperti trakom dan lainnya. Yang kedua, melalui saluran napas atau hidung dan tenggorokan dalam bentuk droplet sewaktu reservoir atau penderita bicara, bersin atau batuk, atau melalui udara pernapasan. Cara ini sering dijumpai pada penyakit-penyakit TB atau COVID-19, difteria, influenza, campak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, melalui pencernaan, baik bersama ludah, muntah, maupun bersama dengan tinja, umpamanya pada penyakit kolera, tifus, abdominalis, pada beberapa jenis cacing, dan lain-lain. Yang keempat, melalui saluran urogenitalia yang biasanya bersama-sama dengan urin atau zat lain yang keluar melalui saluran tersebut, umpamanya pada penyakit hepatitis. Dan yang kelima, melalui luka pada kulit ataupun mukosa seperti pada penyakit sifilis, rambusia, dan lainnya. Dan yang terakhir, secara mekanik seperti suntikan atau gigitan pada beberapa penyakit tertentu antara lain malaria, filariasis, hepatitis serum, dan lain sebagainya. Peristiwa keluarnya unsur penyebab penyakit dari pejamu tidak semudah dan sesederhana seperti apa yang sering diperkirakan orang pada umumnya. Sebagai contoh, pada penyakit sifilis, spirochaeta
pada umumnya keluar melalui alat kelamin hanya pada saat kontak langsung, kecuali bila terjadi proses biologis tertentu. Demikian pula unsur penyebab lainnya hanya mampu keluar dari pejamu potensial sangat erat hubungannya dengan cara penularan yang terjadi. Walaupun pada sejumlah penyakit menular tertentu menggunakan cara yang sama dengan cara keluarnya dari pejamu. Mekanisme penularan penyakit yang kedua yaitu cara penularan atau mode of transmission. Setelah unsur penyebab telah meninggalkan reservoir, maka untuk mendapatkan potensial yang baru harus berjalan melalui suatu lingkaran perjalanan khusus atau suatu jalur khusus yang disebut jalur penularan. Tiap kelompok penyakit memiliki jalur penularan tersendiri dan pada garis besarnya dapat dibagi dalam dua bagian utama, yakni penularan langsung dan penularan melalui udara. Jadi ada 4 cara penularan. Yang pertama yaitu penularan langsung atau direct transmission. Penularan langsung yakni perpindahan sejumlah unsur penyebab dari reservoir langsung ke pejamu potensial melalui pintu masuk atau portal of entry yang sesuai. Dalam pengertian penularan langsung ini tidaklah berarti bahwa harus terjadi persentuhan antara sumber dengan pejamu, tetapi dapat saja dalam bentuk berada pada jarak yang dekat, umpamanya pada penularan dengan droplet nuklei, atau juga pada persentuhan dengan sumber penularan seperti tanah pada cacing tambang, atau pada berbagai spora dan jamur pada benda maupun pada tumbuhan. Penyakit-penyakit yang dikategorikan dalam penularan langsung dapat terjadi karena bersentuhan langsung dengan penderita sebagai reservoir, manusia ataupun hewan, dengan tumbuhan atau benda lain yang mengalami kontaminasi, serta melalui droplet nuklei. Adapun penularan langsung tersebut dapat dikelompokkan menjadi penularan langsung dari orang ke orang. Dalam kelompok ini termasuk semua penyakit yang hanya dapat menyerang manusia, di mana reservoir satu-satunya adalah manusia semata. Kelompok terbesar dalam penularan langsung dari orang ke orang adalah berbagai penyakit kelamin yang ditularkan secara seksual. Dalam kelompok ini, selain penyakit kelamin tradisional seperti sifilis, gonore, limfogranuloma, venerum, dan granuloma inguinale. Dikenal pula sejumlah penyakit kelamin bentuk baru seperti chlamydia trachomatis, trichomonas vaginalis, herpes simplex tipe 1 dan 2. Di samping itu, dengan semakin berkembangnya praktek seksual yang abnormal seperti kontak oral genital serta anal intercourse, disertai dengan kehidupan kebebasan seksual dan kebebasan pasangan seks telah mendukung peningkatan penularan secara seksual dari penyakit hepatitis B, herpes simplex tipe 2, giardiasis, amoebiasis, dan salmonellosis serta shigellosis. Adapun penyakit AIDS kemungkinan besar termasuk dalam kategori ini, di mana pada masyarakat tertentu menunjukkan bahwa kelompok lelaki homoseks menunjukkan adanya risiko tinggi yang khusus terhadap penyakit ini. Risiko AIDS yang tinggi pada pria homoseks mungkin sekali karena seringnya hubungan seksual dengan berbagai pasangan yang berbeda-beda. Namun demikian, penyakit ini tidak terbatas hanya pada pria yang homoseks, tetapi juga pada mereka yang heteroseks termasuk wanita dan anak-anak. Adapun faktor risiko tambahan untuk penyakit AIDS termasuk pemberian obat intravenous, transfusi darah, serta berbagai faktor tambahan lainnya. Sedang anak-anak yang terserang penyakit ini pada umumnya dari orang tua dengan risiko tinggi. Sampai saat ini belum dijumpai pengobatan yang memuaskan terhadap AIDS, sedangkan pencegahan hanya dengan menghindari kontak maupun menghindari hubungan seksual yang multi partner.
Selain itu, usaha pengurangan risiko termasuk berhati-hati dalam menggunakan obat intravenous, mencegah kelompok risiko tinggi untuk menjadi donor darah, serta mendorong usaha untuk penyaringan atau screening yang lebih sering dan terarah untuk mendeteksi penyakit tersebut dalam masyarakat. Kemudian penularan langsung yang kedua yaitu penularan langsung dari binatang ke orang. Penyakit yang dapat menular langsung dari binatang ke orang dalam kelompok ini dimaksudkan penyakit yang pada umumnya hanya dijumpai pada binatang tetapi dapat menular dan menjangkit orang lain secara langsung. Penyakit kelompok ini terutama yang termasuk kelompok penyakit zoonosis. Cara penularan langsung dalam hal ini dimaksudkan secara bersentuhan melalui dua cara. Yang pertama, karena bersentuhan langsung dengan binatang yang menderita, termasuk melalui gigitan atau bagian-bagian binatang yang mati karena penyakit tersebut, contoh rabies, brucellosis. Dan yang kedua, sumber penyakit dari binatang yang menderita atau pembawa kuman, tetapi cara penularannya melalui benda lain ataupun alat perantara lain yang terkontaminasi, contohnya antraks. Penularan langsung yang ketiga yaitu penularan dari tumbuhan ke orang. Dalam kelompok ini termasuk penyakit yang disebabkan oleh jamur, yang selain penularannya dapat melalui kontak langsung dengan tumbuhan maupun dengan tanah yang mengandung jamur. Juga ada yang menular melalui udara, juga dapat terjadi dari orang ke orang. Dan penularan langsung yang keempat yaitu penularan dari orang ke orang melalui kontak benda lain. Penularan ini lebih bersifat kontak dengan benda yang terkontaminasi seperti tanah maupun benda lainnya seperti penyakit cacing tambang, cacing kremi atau trichoris, dan berbagai penyakit lainnya. Jenis penyakit lain yang penularannya melalui kontak dengan air dan masuk melalui kulit adalah penyakit schistosomiasis yang penularannya sangat kompleks, baik sumber manusia maupun sumber binatang dengan proses pendewasaan melalui vektor. Dapat pula digolongkan dalam penularan melalui vektor. Kemudian cara penularan yang kedua yaitu penularan melalui udara atau airborne. Penularan melalui udara dimaksudkan adalah cara penularan yang terjadi tanpa kontak dengan penderita maupun dengan benda yang terkontaminasi. Sebagian besar penularan melalui udara dapat pula menular melalui kontak langsung. Namun, tidak jarang penyakit yang sebagian besar penularannya adalah karena mengisap udara yang mengandung unsur penyebab atau mikroorganisme penyebab. Penularan penyakit melalui udara dapat terjadi dalam bentuk droplet nuklei maupun dalam bentuk dust. Droplet nuklei yang keluar melalui mulut atau hidung, baik waktu batuk atau bersin maupun waktu bicara atau bernapas, mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Droplet nuklei merupakan partikel yang sangat kecil sebagai sisa droplet yang mengering. Pembentukannya dapat melalui berbagai cara, antara lain dengan melalui evaporasi droplet yang dibatukan atau yang dibersihkan ke udara. Droplet nuklei juga dapat terbentuk dari aerolisasi materi-materi penyebab infeksi di dalam laboratorium. Karena ukurannya yang sangat kecil, bentuk ini dapat tetap berada di udara untuk waktu yang cukup lama dan dapat diisap pada waktu bernafas dan masuk ke alat pernapasan. Dust adalah bentuk partikel dengan berbagai ukuran sebagai hasil dari resuspensi partikel yang terletak di lantai, di tempat tidur, serta yang tertiup angin bersama debu lantai atau tanah. Ukuran besarnya droplet nuklei maupun dust yang sangat menentukan kemungkinan terjadinya penularan atau tidak. Pada droplet nuklei dengan ukuran yang besar akan tersangkut pada jalan napas dan dapat dibuang keluar oleh mekanisme yang terjadi dalam saluran napas. Penularan melalui udara atau airborne memegang peranan yang cukup penting pada beberapa penyakit menular tertentu. Umpamanya batuk dari seseorang penderita penyakit TB terbuka akan menghasilkan
formasi droplet yang dapat berpindah pada orang lain yang rentan atau pejamu potensial dalam jarak dekat, sehingga dapat bersifat penularan kontak langsung. Namun demikian, droplet tersebut mungkin jatuh ke lantai dalam bentuk droplet nuklear dan kemudian terisap orang lain bersama debu dan terjadi penularan. Dari kedua bentuk tersebut di atas, diperkirakan penyakit TB dapat menular dalam masyarakat. Sama dengan penyakit COVID ya. Kemudian perbedaan antara penyebaran langsung dengan penyebaran melalui udara sangat penting, artinya dalam usaha penanggulangan penyakit menular tertentu. Dalam hal penyakit ditularkan secara langsung atau kontak langsung, maka usaha penanggulangannya tergantung pada ketepatan penanganan sumber penularan. Penanganannya harus diarahkan pada upaya menghilangkan semua sumber penularan yang ada, umpamanya pengobatan penderita atau usaha lain mencegah proses penularan. Sedangkan untuk penyakit yang penularannya melalui udara, peranan konstruksi bangunan terutama ventilasi dan pertukaran udara sangat penting. Kedua bentuk penularan melalui udara hanya mungkin pada unsur penyebab penyakit yang mempunyai daya tahan yang kuat terhadap lingkungan dan kekeringan, seperti pada bacil tuberkulosis, virus smallpox, streptococcus hemolyticus, dan lain sebagainya. Penularan melalui udara pada umumnya terjadi di dalam ruangan yang tertutup seperti pada gedung, rumah sakit, atau pada laboratorium. Cara penularan yang ketiga yaitu penularan melalui makanan atau minuman dan benda lain. Penularan penyakit melalui makanan, minuman, dan benda lainnya atau vessel-borne adalah penularan kontak tidak langsung melalui benda mati atau vomites seperti makanan, minuman, susu, perlengkapan dapur, perlengkapan bedah, mainan anak-anak, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, maka penyakit-penyakit saluran pencernaan, termasuk penyakit di mana penularannya kebanyakan melalui cara ini. Perlu diperhatikan bahwa benda-benda yang mengandung unsur penyebab dan berfungsi sebagai penyalur dalam proses penularan ini tidak dapat disebut terinfeksi, karena tidak mengalami proses infeksi dan hanya terkontaminasi. Pada waktu yang lalu, banyak pendapat yang menganggap bahwa benda-benda yang mengalami kontaminasi merupakan alat penularan yang paling baik. Tetapi khusus benda-benda yang bersifat alat seperti pakaian, tempat tidur, alat-alat dapur, dan alat-alat makan, tidaklah besar peranannya karena banyak di antara mikroorganisme penyebab tidak dapat bertahan lama pada keadaan kering. Di lain pihak, semua benda-benda seperti air, makanan atau minuman, susu, dan tumbuhan merupakan media yang cukup berperan di dalam penularan penyakit karena berbagai mikroorganisme dapat bertahan lama dalam media ini. Penularan penyakit melalui makanan, minuman, serta benda-benda lainnya dapat bersumber dari manusia, tetapi dapat pula bersumber dari binatang atau sumber lain. Tetapi pada umumnya termasuk dalam golongan penyakit menular yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Berdasarkan media utama penularan, maka kelompok penyakit ini dapat kita bagi dalam beberapa kelompok utama. Yang pertama, melalui air atau waterborne disease. Penyakit yang penularannya melalui air pada umumnya masuk ke dalam tubuh melalui mulut atau oral penetration. Tetapi ada pula di antaranya yang masuk ke dalam tubuh melalui kulit atau contact penetration, seperti schistosomiasis yang dapat pula digolongkan dalam penyakit kontak langsung. Adapun penyakit yang penularannya terutama melalui air dan masuk ke dalam tubuh melalui mulut merupakan golongan penyakit yang cukup penting karena masih seringnya dijumpai kejadian dalam masyarakat. Bahkan beberapa di antaranya dapat mewabah atau waterborne epidemic. Penyakit kelompok ini masih cukup banyak memakan korban jiwa dan harta, terutama pada daerah dengan sumber air minum yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan serta keadaan sanitasi lingkungan yang masih jelek.
Keadaan ini lebih sering dijumpai pada negara-negara yang sedang berkembang, sedangkan pada negara maju, masalah kelompok penyakit ini sudah tidak merupakan masalah kesehatan masyarakat. Beberapa penyakit utama yang termasuk di dalam kelompok ini antara lain kolera dan parakolera Eltor, tifus abdominalis, disentri amoeba, dan basiler, infeksi hepatitis, beberapa jenis infeksi virus lainnya, dan lain-lain. Kemudian kelompok kedua melalui makanan atau foodborne disease. Sebenarnya kelompok ini tidak jauh berbeda dengan yang pertama di atas atau melalui air. Hanya ada di antaranya yang secara langsung berada dalam zat makanan atau unsur makanan yang dimakan. Adapun penyakit-penyakit yang berasal dari manusia dan penularannya dapat terjadi melalui makanan antara lain yang pertama organisme usus yang meliputi tifus abdominalis. Yang kedua, organisme yang masuk ke dalam makanan melalui droplet nuklei seperti pada penyakit TB dan Streptococcus. Yang ketiga, berbagai jenis infeksi pada kulit oleh Streptococcus maupun Staphylococcus yang dapat menimbulkan keracunan makanan. Dan yang keempat, beberapa jenis parasit seperti Ascaris, Amoebiasis, dan lain-lain. Selain itu, sejumlah penyakit menular tertentu yang berasal dari binatang ke manusia dengan jalur makanan atau bahan makanan antara lain. Yang pertama melalui daging hewan seperti trichinosis dan Taenia solium atau daging babi, Taenia saginata atau sapi, dan Diplobotryum ikan, melalui telur pada peternakan unggas seperti salmonellosis, dan yang ketiga melalui kontaminasi pada makanan dengan binatang tertentu seperti leptospirosis atau tikus, hidatidosis anjing, dan salmonellosis tikus dan anjing. Kemudian kelompok yang ketiga melalui susu atau milk-borne disease. Susu sebagai salah satu bahan makanan merupakan media yang cukup baik untuk penularan penyakit tertentu karena sifat susu itu sendiri. Susu merupakan media yang paling baik untuk pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme penyebab. Juga susu sering diminum dalam keadaan segar tanpa dimasak atau dipasteurisasi. Sedangkan susu yang mengalami kontaminasi oleh bakteri tidak memperlihatkan tanda-tanda tertentu ataupun gejala yang berbahaya. Juga mengingat bahwa susu merupakan minuman bagi bayi dan anak usia muda yang pada umumnya memiliki tingkat resistensi yang masih rendah. Cukup banyak jenis penyakit yang dapat ditularkan melalui media susu. Walaupun berbagai penyakit tersebut penularannya dapat melalui cara lain yang mungkin lebih sering. Penyakit yang berasal dari manusia dan yang dapat menular melalui susu meliputi penyakit kelompok droplet nuklei, kelompok penyakit yang menular melalui makanan dan minuman seperti TB, difteria, disentri, COVID, food poisoning, salmonellosis, polio, dan hepatitis. Yang dua terakhir agak jarang. Kemudian yang kedua, penyakit yang berasal dari sapi dan dapat menular kepada manusia melalui susu antara lain TB, brucellosis, Streptococcus, serta penyakit mulut dan kuku. Di samping itu dikenal pula penyakit menular tertentu yang berasal dari manusia ke sapi dan kemudian menular ke manusia melalui susu, umpamanya pada penyakit Streptococcus dan Staphylococcus mastitis pada sapi, walaupun bentuk ini jarang dijumpai. Melihat berbagai bentuk penularan melalui minuman dan makanan yang mencakup banyak jenis penyakit menular, maka bentuk penularan ini sangat penting dalam usaha pencegahan dan penanggulangan serta sangat erat hubungannya dengan keadaan sanitasi lingkungan maupun higien perorangan. Kemudian cara penularan yang keempat yaitu penularan melalui vektor atau vector-borne disease. Perkataan vektor berasal dari bahasa Latin yang berarti si pembawa atau one so carriers.
Pengertian vektor yang sebenarnya adalah golongan arthropoda atau binatang yang tidak bertulang belakang lainnya atau avertebrata yang dapat memindahkan penyakit dari satu sumber atau reservoir ke pejamu potensial. Dalam hal ini, maka vektor mungkin hanya membawa unsur penyebab secara mekanik dengan cara menempatkan mikroorganisme penyebab pada kaki atau bagian badan lainnya, sehingga unsur penyebab tidak mengalami perubahan selama berada pada vektor atau vektor mekanik. Di samping itu, yang sangat penting adalah keadaan di mana vektor membawa unsur penyebab secara biologis, di mana unsur penyebab tadi mengalami perubahan atau berkembang biak dalam tubuh vektor sebelum dipindahkan ke pejamu yang potensial. Pada penularan penyakit melalui vektor secara mekanik, maka unsur penyebab penyakit yang mungkin berasal dari tinja, urin, maupun sputum penderita hanya melekat pada bagian tubuh vektor dan kemudian dapat dipindahkan pada makanan maupun minuman pada waktu menyerap pada makanan tersebut. Yang cukup menarik adalah penularan penyakit melalui vektor secara biologis karena unsur penyebab harus masuk ke dalam tubuh vektor melalui gigitan ataupun melalui keturunannya. Selama dalam tubuh vektor, unsur penyebab berkembang biak atau hanya mengalami perubahan morfologis saja, sampai pada akhirnya menjadi bentuk yang infektif terhadap pejamu potensial. Keadaan unsur penyebab dalam tubuh vektor dipengaruhi oleh hubungan antara vektor dengan unsur penyebab, serta pengaruh lingkungan terhadap vektor maupun terhadap unsur penyebab itu sendiri. Selanjutnya, setelah mencapai bentuk yang infektif, unsur penyebab keluar dari vektor melalui gigitan, tinja, atau cara lain untuk berpindah ke pejamu potensial. Penyakit menular yang penularannya terutama oleh vektor dapat dibagi menurut jenis vektornya. Yang pertama, vektor nyamuk atau mosquito-borne disease. Antara lain malaria, filariasis, dan beberapa jenis virus encephalitis. Demam virus seperti demam dengue, virus hemorhagik seperti dengue hemorhagik fever, serta yellow fever. Yang kedua, vektor kutu Louse atau Louse-borne disease antara lain epidemic typhus fever and epidemic relapsing fever. Yang ketiga, vektor kutu flea atau flea-borne disease pada penyakit pes dan tifus murine. Yang keempat, vektor kutu mite atau mite-borne disease antara lain scrub typhus, susu gamusi, dan fecular rickettsiosis. Yang kelima, vektor kutu jenis tick-borne disease antara lain spot fever, epidemic relapsing fever, dan lain-lain. Penyakit oleh serangga lainnya seperti sunfly fever, leishmaniasis, bartonellosis oleh lalat Phebotonos, orchocerciasis oleh black flies genus Simulium, serta trypanosomiasis di Afrika oleh lalat tsetse, dan juga di Amerika oleh kotoran kutu triatomid. Itulah tadi penjelasan tentang mekanisme penularan penyakit. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.